teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Winda pingsan. Harusnya kalau mau membual, lihat tempat. Pekik Winda. Teman-teman, asalkan kalian tahu, wanita ini adalah wanita tidak tahu malu. Dulu, dia morotin anak saya. Untung saja cepat ketahuan. Dan sekarang, tampaknya dia berhasil menggoda pria lain lagi. Dia ini lebih buruk dari wanita rendahan. Semua teman Winda saling menatap, bingung antara percaya atau tidak dengan apa yang dia katakan. Mereka memandang Winda dan Sekar bergantian. Jaga bicar. Tetapi, ucapan Fatma terpotong oleh Winda. Sekar, bukankah saat itu saya sudah menasihati kamu untuk tidak menjadi wanita yang murahan? Kenapa sekarang malah mencari sasaran berikutnya? Padahal, banyak cara untuk mencari uang dengan halal. Saya tidak tahu, entah dengan cara apa kamu bisa membuat banyak pria tertarik padamu. Apa jangan-jangan kamu menggunakan pelet? Saya tahu kamu kekurangan uang, tetapi itu bukan cara yang benar. Winda mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, lalu dia menaburkannya ke wajah Sekar. Setelah itu, wanita iblis itu tersenyum sinis. Inilah yang kamu inginkan, kan? Jika masih kurang, katakan saja, saya akan memberikan lebih banyak lagi. Kali ini, kesabaran Sekar hampir mencapai batasnya. Mulut wanita tua itu benar-benar berhasil membangunkan sisi terburuknya. Sekar melihat ke kanan kiri, dan saat pandangannya jatuh pada gelas minuman pegawainya, Sekar mengambil gelas tersebut dan dengan tenang menuangkannya ke wajah Winda. Biur! Kamu? Winda hampir memberikan tamparan ke pipi Sekar, begitu terkejutnya. Namun, Sekar dengan cepat menahan tangan Winda. Cukup. Sekar, apa kamu tahu hal paling beruntung yang pernah saya syukuri di dunia ini? Yaitu ketika anak saya berhasil meninggalkan wanita menjijikan seperti kamu. Beruntunglah, saya berhasil membuka mata Nathan dan tidak jadi menikahi wanita semurah dirimu. Deg. Jantung Sekar terasa seperti terjepit di antara dua batu besar tanpa ampun. Padahal, bukan dia yang memohon untuk dinikahi, melainkan Nathan yang menawarkan pernikahan itu sendiri. Dulu Nathan sering kasih kamu uang, tapi sekarang kamu menyiram saya seperti ini. Berlutut dan minta maaf. Perintah Winda. Berlutut. Sekar tersenyum sinis. Apakah Anda yakin ingin saya berlutut? Kenapa tidak yakin? Berlutut sekarang sebelum dia menyingkirkan kamu. Jika sampai dia tahu siapa sebenarnya kamu, pasti pria yang menjadikan kamu simpanan akan membuangmu. Tidak ada yang sudi memiliki wanita murahan sepertimu. Sekar mengangguk sambil tersenyum tipis. Murahan, ya? Winda heran dengan reaksi Sekar yang begitu berbeda dari sebelumnya. Dulu, Sekar tampak takut seperti anjing sekarat. Namun sekarang, dia begitu tenang seperti danau yang tak tersentuh di hutan. Apa julukannya kalau bukan murahan saat perempuan bisa hamil di luar nikah? Hah? Pekik Winda. Lebih murahan mana wanita yang sudah memiliki suami tapi malah bersama pria lain, bahkan berciuman? Sekar bicara dengan tegas. Winda terbelalak. Apa maksudmu? Oh, Anda ingin tahu maksud saya? Apakah Anda yakin ingin saya ungkapkan di sini sekarang? Sekar menoleh ke arah teman-teman Winda. Di depan semua teman Anda? Balas dendam bukanlah tujuan hidup Sekar, namun ia tetap siap jika diperlukan. Saat Nathan tiba-tiba mengirimkan pesan setelah beberapa tahun menghilang, Sekar mulai menyelidiki segala hal tentang keluarga Wijaya, termasuk kelemahan-kelemahannya. Berdasarkan informasi yang Sekar temukan, 3 tahun lalu, Winda memiliki hubungan gelap dengan sopirnya sebelum sopir itu meninggal dalam kecelakaan.
Teman-teman Winda mulai menatap Sekar dengan penasaran. Bukalah sekarang, pinta salah satu dari mereka. Sekar tersenyum tenang. Tampaknya, bahkan teman Anda juga penasaran. Bagaimana menurut Anda? Jaga kata-katamu, Sekar! Saya bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Teriak Winda. Anda meminta saya untuk jaga bicara, lalu apakah Anda sendiri sudah menjaga bicara Anda? Asal Anda tahu, sejak tadi pegawai saya telah merekam bagaimana Anda menghina saya dengan kalimat-kalimat tidak sopan serta tidak berdasar. Ada aturan hukum yang bisa menindak hal seperti itu. Anda pasti tahu, Nyonya Winda Wijaya. Ditambah lagi dengan kasus 3 tahun lalu, tuntutan hukum Anda akan semakin serius. Apakah Anda siap menghadapinya? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Tanya Citra, teman Winda. Winda menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, dia tidak ingin rahasia masa lalu itu terungkap. Sekar menatap mereka dengan senyum ramah. Ibu-ibu yang saya hormati. Berhenti! Pekik Winda. Saya tahu kalau kamu dendam ke saya karena saya tidak merestui kamu beberapa tahun yang lalu dengan anak saya. Tetapi bukan seperti ini caranya kamu memfitnah saya, Sekar. Ucap Winda dengan memasang air mata buaya. Saya juga tahu kalau kamu masih mengharapkan dan tidak bisa melupakan Nathan. Tetapi bukan seperti ini caranya. Sekar berdecih. Saya tidak bisa melupakan anak Anda? Memangnya sehebat apa anak Anda sampai saya tidak bisa melupakan anak Anda? Sekar mengangkat satu alisnya, memandang remeh ke arah Winda. Kalau kamu benar-benar bisa melupakan anak saya, seharusnya kamu sudah menikah. Tapi sampai sekarang, sepertinya belum, bukan? Oh, ya, lupa, pasti tidak ada yang sudi mempersuntingmu. Saya adalah calon suaminya. Para teman Winda terkejut setengah mati. Mereka saling menatap dengan rasa tidak percaya. Winda, terutama, tampak seperti dia melihat hantu. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari Meyan, mencoba memproses informasi yang baru saja dia dengar. Siapa yang tidak kenal dengan Meyan? Sang motivator sejuta hawa. Tidak hanya sebagai motivator, Meyan juga dikenal di kalangan para kaum ibu-ibu sebagai calon menantu idaman. Sementara di dunia bisnis, namanya sudah tidak asing lagi. Majalah seringkali memuat berita tentangnya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia, bahkan di Asia. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Suasana yang riuh tiba-tiba berubah menjadi hening yang tegang. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Meyan mendekat ke arah Sekar dengan sikap sopan, lalu merangkul pinggang calon istrinya dengan lembut. Apa Anda mengira bahwa tidak ada laki-laki yang bersedia meminang Sekar? Bukti nyata ada di hadapan Anda sekalian, saya yang akan mempersuntingnya. Ucap Meyan dengan tegas. Winda tergagap-gagap dalam upaya mencerna kejadian yang tak terduga ini. Bagaimana mungkin? Ucapnya terbata-bata. Meyan berbisik kepada Sekar dengan penuh perhatian. Sekar, kamu oke? Meyan kemudian menatap tajam ke arah semua orang, terutama ke arah Winda. Tidak ada yang boleh mencemarkan nama baik calon istri saya. Saya akan melindunginya dengan segala cara. Dan untuk Anda, sejak saya berada di mobil dalam perjalanan menuju ke sini, saya telah mendengar semua ucapan Anda. Nyonya Winda Wijaya yang terhormat, saya ingin Anda tahu bahwa tempat ini, tempat yang Anda pijaki saat ini, adalah hasil dari usaha Sekar yang gigih. Dia membangun semuanya dari nol, tanpa campur tangan dari siapapun, termasuk saya. Tegas Meyan. Tidak mungkin. Pikiran itu terus berputar di kepala Winda. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Sekar, gadis yang dulu ia anggap miskin dan bodoh, membangun tempat sebesar ini? Winda menggeleng-geleng dalam kebingungan. Tidak mungkin. Ucapnya dengan suara terputus di tengah-tengah napas yang terengah-engah. Tak lama kemudian, Winda jatuh pingsan, kewalahan dengan semua perasaan dan kejutan yang sedang dialaminya. Gedebug!
29. Kena serangan jantung. Jangan lupa baca bab sebelumnya karena sudah aku revisi. Sekar? Mayan memandangi wajah calon istrinya dengan penuh perhatian begitu mereka memasuki mobil. Sekar tersenyum tenang. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Mas. Ucapnya dengan suara lembut. Senyuman itu meyakinkan Mayan bahwa Sekar benar-benar baik-baik saja. Meskipun Mayan tetap tidak tenang. Pria itu meletakkan tubuhnya di bahu kursi mobil, mencoba menenangkan diri. Seharusnya kata-kata baik-baik saja dari Sekar bisa menenangkan pikiran Mayan. Namun, justru itu membuatnya menggertakkan gigi dan menahan emosi yang meluap. Kalimat yang terlontar dari bibir wanita iblis itu, persis seperti kata-kata yang pernah digunakan orang-orang untuk menghina kakaknya di masa lalu. Mas? Sekar berkesiap. Ada apa? Mayan memutar tubuhnya sehingga menghadap Sekar. Wajahnya terlihat sangat serius, berbeda dari biasanya. Sekar memberanikan diri untuk menatap matanya. Mata Mayan tidak berbohong, dan Sekar menyadari jika ada sesuatu yang mengganggunya. Mas membenci orang-orang seperti itu. Ucap Mayan di antara napas yang putus-putus. Orang-orang seperti itu harus dihukum. Ekspresi Mayan dipenuhi penderitaan. Lalu, tangan Sekar mengelus pipinya dengan lembut. Jempolnya menyeka air mata yang mengalir. Mayan menangis. Karena orang-orang seperti itu, mereka merenggut kebahagiaan kakak Mas. Lanjut Mayan dengan suara bergetar. Meskipun kakak Mayan telah tinggal di pesantren untuk penyembuhan yang lama, ternyata kesembuhan sepenuhnya tidak ia dapatkan. Berdasarkan cerita ibu Mayan, kakaknya telah direnggut oleh kematian dengan cara yang tidak seharusnya. Sekar menerima cerita itu bukan dari Mayan, melainkan dari ibunya. Ibu Mayan mengatakan bahwa Mayan tidak akan mampu menceritakannya sampai akhir. Mas, Mbak sudah bahagia. Mbak sudah bahagia di atas sana. Bisik Sekar dengan suara tersendat. Mayan tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Sekar melihat sosok Mayan yang begitu rapuh. Tolong katakan pada Mas jika rasanya sakit. Pinta Mayan sambil menggenggam tangan Sekar erat. Tolong berbagi rasa sakit dengan Mas. Jangan pergi, Sekar. Mas mohon. Jika sakit, katakanlah. Sekar memahami maksud di balik permintaan itu. Mayan tidak ingin Sekar pergi seperti bagaimana sang kakak pergi. Mas, aku sudah belajar selama waktu yang sangat lama. Aku mengakui jika luka batin ini tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya dan bisa kambuh kapan saja. Tetapi, aku memiliki satu keinginan. Keinginan itu yang membuatku bertahan. Aku ingin merasakan kebahagiaan seperti yang Mas katakan jika aku pantas bahagia. Aku juga ingin merasa dicintai seperti yang Mas katakan jika aku pantas dicintai. Aku juga ingin memiliki keluarga sendiri, ingin menjadi seorang ibu seperti teman-temanku. Mayan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, membalas tatapan penuh cinta dari Sekar. Mas, akan mengabulkannya. Jangan tinggalkan Mas. Apapun yang terjadi, tetaplah baik-baik saja, Sekar. Tetaplah hidup. Mas mohon. Sekar dengan lembut membelai pipi Mayan, penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin aku pergi, Mas, ketika kamu menjanjikan begitu banyak cahaya di depan sana? Mari kita tetap bertahan bersama demi nasi goreng buatan Bo Inem, demi telur gulung di depan klinik, demi soto buatan mama kamu, dan segala hal lainnya, termasuk demi kamu. Sekar hanya ingin menyampaikan bahwa keinginannya untuk dicintai adalah motivasi terbesarnya. Jangan pernah menyimpan lukamu sendiri. Jangan pernah merasa menjadi beban hanya karena ingin membagi luka. Luka harus dibagi agar bisa dibasmi dengan cepat. Dengan begitu, Mas bisa terus bersama kamu. Ibu jari Sekar mengusap air matanya sambil memandangi bola matanya silih berganti. Kalau begitu, aku ingin berbagi luka sekarang. Katakanlah, Sekar, katakan pada Mas. Aku lapar.
Mayan tertawa renyah di tengah napas yang putus-putus. Ingin nasi pecel dekat tempat Mas sekolah dulu? Sekar mengangguk cepat. Jangan lupa teh manisnya juga. Pasti. 6 hari kemudian. Salah satu salon langganan Nathan ketika dia masih kuliah menjadi pilihan terbaiknya untuk potong rambut saat ini. Tempatnya berada di dekat kampus, tepat di belakangnya. Sebelum menerima layanan, di sudut salon, ada rak yang berisi koleksi piringan hitam kuno. Nathan mendekati rak tersebut, mengelus dengan lembut permukaan piringan hitam yang penuh goresan zaman. Dia memilih satu piringan hitam dan dengan hati-hati menempatkannya di atas pemutar piringan hitam yang antik. Musik klasik mulai terdengar dari piringan hitam tersebut. Loh, ini bukannya Mas Nathan dan ini Mas Aga? Sapa salah satu pegawai salon, seorang laki-laki yang tampaknya berusia 30 tahunan atau lebih. Nathan tersenyum. Saking terkenalnya kita, Ga, gimana kamu kabarnya? Sehat, kan? Alhamdulillah sehat, Mas. Tapi, ya, masih gini-gini aja. Justru hidup yang menurut kamu gini-gini aja ini adalah hidup impian aku, loh. Ucap Nathan. Setelah ada kursi kosong, Nathan duduk di sana, siap untuk menerima layanan. Ya, jangan. Atuh. Hidup kayak saya ini nggak enak, Mas. Gajinya pas-pasan. Terkadang apa yang kamu lihat indah, belum tentu indah. Hidup saya tidak seenak seperti apa yang kamu bayangkan. Hahaha, okelah. Sekarang, Mas mau dipotong gimana? Nih, potong mirip seperti masa kuliahku dulu. Botakin aja. Celetuk Aga, yang juga duduk di sebelahnya, sama-sama menerima pelayanan. Bedanya, Aga hanya ingin keramas. Mereka berencana pergi ke Surabaya malam ini. Sesuai kesepakatan, Nathan akan bertemu dengan Sekar tepat 7 hari setelah mendapatkan alamat rumahnya, yaitu besok. Jadi itulah alasan Nathan potong rambut. Dia ingin membuat Sekar melihatnya seperti dulu lagi. Nas? Panggil Aga. Nyokap lu gimana kabarnya? Udah mendingan, kan? Tanya Aga. Winda, dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Beberapa hari ini, dia tidur di ruang rawat inap. Alhamdulillah udah bisa makan sendiri, Ga. Syukurlah kalau gitu. Tapi, Naf, emangnya riwayat keluarga lo itu ada yang kena jantung kok nyokap lo bisa kena serangan jantung dadakan kayak gitu? Nenek dari keluarga nyokap juga terkena serangan jantung. Kayaknya emang turunan deh itu. Tapi gue bersyukur sedikit soalnya semenjak nyokap sakit, gak ada sindiran, tamparan, atau kata-kata nyakitin yang dilontarkan buat gue. Jangan gitu. Walau gimana pun, Tante Winda tetap nyokap lo. Ya. Omong-omong mengenai Sekar, menurut lo gue bawa apa aja besok pas ke rumah ya? Gak mungkin kalau gue cuma dateng bawa badan. Kasih ide, Ga. Apa yang paling disukai Sekar? Gue. Serius. NYET. Pekik Aga. Nathan tertawa lirih. Dulu, Sekar suka arum manis. Tapi, itu, kan dulu. Kalau sekarang kayaknya berubah kesukaannya. Apa gue bawain aja hadiah mobil gitu? Naf, Sekar bukan cewek matre. Lah, yang ngatain dia matre juga siapa? Gue beliin mobil juga atas dasar keinginan murni gue. Tetapi di mata Sekar, nggak bakalan gitu. Udah, menurut gue, lo nggak perlu bawa apa-apa. Yang penting bawa niat tulus untuk minta maaf. Enggak, gue harus tetap bawa sesuatu. Gue tahu. Gue bakal beliin cincin habis ini. Sekalian gue lamar dia besok. 30, Nathan menuju Surabaya. Sore menjelang malam. Dede akan pulang kapan? Tanya Lucky, duduk di atas kursi mainannya sambil memperhatikan ayahnya yang sedang bersiap-siap. Besok Dede akan pulang, sayang, sekalian Dede akan ngenalin Lucky ke mami baru. Jawab Nathan, sambil mengikat tali sepatunya dengan cepat. Setelah selesai, Nathan dengan semangat menggendong Lucky. Wajahnya tersenyum lebar,
penuh kebahagiaan karena tak sabar ingin memberikan Lucky sosok ibu yang penuh kasih sayang. Si kecil menampilkan deretan giginya pertanda senang karena akan mendapatkan ibu baru. Apakah mami barunya akan sering menemani Ki saat ulang tahun? Setiap kali ulang tahun, Yuna tidak pernah datang. Padahal, harapan terbesar Lucky setiap tahun adalah kedatangan ibunya. Ia hanya ingin ditemani untuk tiup lilin. Nathan mengangguk sambil sesekali mengusap lembut kepala Lucky. Pasti, nak. Mami baru Lucky nanti akan selalu nemenin Lucky tiup lilin. Karena harapan seperti itu, Lucky sangat senang hingga melompat-lompat di gendongan ayahnya. Nemenin potong kue juga? Tentu saja. Jawab Nathan. Wah, Lucky nggak sabar banyak-banyak, Daddy. Serunya dengan riang. Doain Daddy, ya, semoga niat baik Daddy ini bisa dilancarkan oleh Allah. Lucky manggut-manggut kencang. Tentu saja, Daddy. Ki akan doain Daddy terus deh pokoknya. Soalnya Ki udah nggak sabar pengen punya mami baru. Tapi jangan lupa apa? Tanya Nathan. Lucky langsung menempelkan jari telunjuknya di bibirnya. Esti, jangan lupa untuk diam-diam dari Oma. Nathan tertawa lirih. Pinter banget jagoan Daddy. Iya, dong. Ki, gitu, loh. Ya udah, sekarang Daddy akan pergi dulu. Ki di rumah harus pinter-pinter bersama Mak Siti. Jangan nakal, mengerti? Siap, Dad. Selain Lucky, Siti juga mengetahui kemana Nathan akan pergi setelah ini. Bahkan, Siti memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana mendapatkan maaf dari sang mantan. Hati-hati, Den! Teriak Siti. Hati-hati, Daddy! Lucky turut berteriak riang. Mau kemana dia? Tanya Winda, datang dengan kursi rodanya, membuat keduanya terkejut. Mana saya tahu, Nyonya? Jawab Siti sambil berkedip-kedip ke arah Lucky, memberi isyarat untuk tetap diam. Winda baru saja pulang dari rumah sakit hari ini, tapi putranya pergi begitu saja tanpa pamitan. Tentu saja ibu mana yang tidak kesal dengan perlakuan seperti itu? Jangan bohong, Siti! Atau saya akan potong gaji kamu! Ancam Winda. Lah, kalau Nyonya mau potong gaji saya, ya, saya nanti tinggal minta ke Tuan. Kan selama ini yang gaji saya adalah Tuan bukan Nyonya, hehe. Kata Siti dengan nada santai. Kurang ajar kamu, Siti! Teriak Winda. Has, jangan teriak-teriak, Nyonya. Emangnya Nyonya mau jatuh sakit lagi? Sekarang mending Nyonya istirahat dulu, akan saya buatkan minuman hangat. Kata Siti sambil segera mendorong kursi roda Winda menuju ruangan tengah, mengalihkan pembicaraan. Hanya ada satu nama di dunia ini yang memberi jeda panjang untuk seorang Jameson Wijaya kembali mampu mengukir senyuman. Sekar. Bagi Nathan, Sekar bukan sekadar nama biasa, melainkan simbol dari komitmennya. Sekar Manikamala. Nama itu selalu membuat Nathan terhenti sejenak, membiarkan realitas menamparnya. Apakah masih pantas baginya untuk berharap? Apakah Sekar Manikamala akan menyambutnya dengan bubur ketan hitam favoritnya? Harapan itu hanyalah sebagian kecil dari deretan harapan yang tersemat di dalam hatinya. Harapan pertamanya adalah Sekar menerima kembali dirinya. Namun, harapan utamanya adalah kebahagiaan Sekar. Bertahun-tahun Nathan menantikan momen ini setelah terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Benar, tidak diinginkan. Siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Sang ibu? Haruskah ia melepaskan amarahnya dengan keras pada sang ibu, atau bahkan melukainya karena telah menjatuhkannya ke dalam pernikahan yang tidak diinginkan? Flashback tahun ke-2017. Nathan baru saja tiba di London setelah perjalanan panjangnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah membaca cat sang kekasih yang berisi pesan-pesan panjang demi kesehatannya. Setelah membaca pesan tersebut, senyuman mereka di bibirnya
merasa menjadi pria paling beruntung di dunia ini. Baiklah, sekarang fokusnya harus segera menyelesaikan pendidikan lalu kembali pulang untuk segera melamar. Sekar pasti ngomel kalau aku naruh rak sepatu ini di kamar. Pikir Naathan saat ia menata kamarnya. Sekar pasti suka pemandangan di sini. Tebak Nathan ketika ia membuka jendela dan disambut oleh pemandangan luar biasa di belakang tempat tinggalnya. Nathan semakin bersemangat untuk menyambut hari esok. Ia tidak pernah merasa lelah padahal baru saja menata barang bawaannya. Langsung meraih beberapa buku untuk melakukan persiapan sebelum memasuki kelas pertama program magisternya. Pasti Sekar ngomel kalau aku kebanyakan minum kopi. Pikir Nathan tidak jadi membuat kopi dan lebih memilih membuat jus buah sebagai teman belajarnya. Beberapa hari kemudian ia berlari menyusuri jalan raya menuju gedung kampus setelah menuruni bus karena hampir terlambat, seirama dengan pacu jantungnya yang semakin tak karuan. Pasti kalau ada Sekar, aku udah diomeli habis-habisan karena bangun kesiangan. Pikir Nathan di tengah derap langkahnya yang berantakan dan napas yang putus-putus. Singkatnya, tidak ada hari di mana Nathan tidak pernah memikirkannya. Astaga, aku belum kirim pesan kalau udah berangkat ke kampus. Di tengah-tengah kegugupannya, Nathan merogoh ponsel dari dalam tas untuk menghubungi Sekar. Tidak akan pernah tenang hidupnya jika belum mengirim kabar untuk sang tersayang. Ti kesayanganku, Mas udah sampai kampus, sayang. Mas juga udah sarapan. Doain Mas biar lancar belajarnya hingga bisa lulus cepat. Kamu jangan lupa sarapan, ya emotikan love Sun. Namun, brak. Itulah pesan terakhir yang Nathan ketik untuk dia. Pasalnya tubuh Nathan mendadak terpental jauh hingga kepalanya membentur trotoar yang berada di bagian sisi jalan. Nathan bahkan tak sempat untuk menekan kirim pesan terakhirnya ke si dia. Semuanya begitu cepat, sebelum semuanya menghitam, sebelum dunianya sepi. Nathan sempat sadar, dan hal terakhir yang ia lihat adalah pesan yang baru saja ia ketik di layar ponselnya yang tergeletak di sampingnya. Sekar! Abang! Akhirnya abang sadar juga. Ucap seorang gadis begitu Nathan membuka matanya. Nathan kebingungan. Di sekelilingnya ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Siapakah mereka? Siapa? Kamu tidak ingat Papa, Nak? Ini Papa, Nak, dan ini adikmu, Ulil. Papa sangat senang karena akhirnya kamu sadar, Nathan. Nathan? Siapa Nathan? Semua orang di ruangan itu tercengang dan bingung. Flashback berakhir. Aga merasa cemas melihat pria di sebelahnya yang tersenyum-senyum sendiri sambil memandangi dengan penuh perhatian benda di dalam kotak kecil yang baru saja dibelinya sore tadi, sebuah cincin. Ngeri, sumpah! Celetuk Aga sambil fokus mengemudikan mobil menuju Surabaya. Nathan mencium mata cincin itu sebanyak 3 kali, hingga air matanya ikut menetes di kecupan terakhir. Lo nggak tahu seberapa berat perjuangan gue buat sampai ke titik ini, Ga. Dia pasti suka, kan? Ga, dengan cincin ini. Aga tidak menanggapi dengan ucapan, hanya menggeleng pelan atas sikap Nathan yang terlalu over happy. Harusnya gue ngelakuin ini beberapa tahun yang lalu. Ucap Nathan getir. Gimana kalau lo ditolak, Nas? Lo kok doain jelek sih? Bukan doain jelek. Gue hanya ngasih tahu tentang kemungkinan terburuknya. Gimana kalau seandainya Sekar nolak lo? Gak mungkin, Ga. Gue kenal banget dengan dia. Dia tipe gadis yang sulit suka ke orang lain. Kalau satu, ya, bakal satu itu terus sampai kapanpun. Masalahnya, ini keadaannya udah beda, Naf. Gak sebentar lo ninggalin dia tanpa kepastian. Nathan menggelengkan kepala. Gue yakin dia bakalan ngasih maaf ke gue, Ga. Kalau seandainya nggak. Aga menoleh. Gak ada kata seandainya. Gue yakin dia bakal nerima gue lagi. Lo tahu, enggak, tadi Lucky seneng banget pas gue ngasih tahu dia kalau bakal dikenalin ke ibu baru. Gue udah bayangin bakal seseneng apa Lucky pas udah gue kenalin ke Sekar, Ga. Aga merasa campur aduk antara kesal dan takut.
kesal karena kepercayaan diri Nathan terlalu tinggi, dan takut jika harapan mereka itu sesuai dengan kenyataan. Nathan, panggil Aga lirih. Nathan menoleh dan tersenyum tipis. Ya? Tolong beri jawaban ke gue, seenggaknya biar gue tenang sebagai sahabat lo. Apa yang bakal lo lakuin seandainya apa yang lo harapin gak sesuai dengan ekspektasi? Nathan menggelengkan kepala. Gue gak punya jawaban. Gue gak bisa bayangin hal itu. Tolong, jangan tanya hal itu lagi. Gue mohon. Izinkan gue bahagia. Gak, gue pengen ngerasain itu. Jadi, tolong jangan tanya hal itu lagi. Pintanya dengan serius. Aga menghela napas berat. Kekhawatiran semakin menghantui pikirannya. Sekarang, ia mulai meragukan apakah keputusannya membiarkan Nathan pergi ke Surabaya benar. Keheningan menyelimuti keduanya. Nathan dan Aga sama-sama terdiam. Aga fokus pada setir mobil sambil sesekali melirik ke arah Nathan. Sementara Nathan tersenyum sendiri dengan tatapan penuh binar ke arah cincin di tangannya. Temannya itu terlalu bahagia. Ga? Panggil Nathan kemudian. Kalau gue nikah dengan Sekar, enaknya pakai adat Jawa atau Sunda? Dia asli Sunda, sedangkan gue asli Jawa. Kayaknya langsung keduanya aja kali, ya? Terserah! Jawab Aga lemah tanpa semangat. Untuk bulan madunya, gue mau bawa dia ke Korea. Dia demen banget ngeliat drama-drama Korea. Pasti dia bakalan seneng banget, kan? Gak? Flashback on. Sayang, seandainya, kalau kita udah nikah, kamu maunya dibawa kemana untuk honeymoon? Tanya Nathan secara spontan di teras rumah Sekar, di tengah kesibukan tugas skripsinya. Haish, Mas Nathan mah kejauhan pertanyaannya. Mending, sekarang, fokus dulu ngerjain skripsinya biar cepat lulus. Baru deh nanti bahas nikah dan honeymoon. Jawab, please, biar Mas ada bayangan. Mas Nathan fokus. Peringat Sekar sembari mengangkat pensil tepat di tengah wajah Nathan. Kasih tahu dulu jawaban kamu biar Mas fokus. Jawaban kamu tuh bakalan bikin Mas fokus, asal kamu tahu. Jadi, jawab dulu pertanyaan Mas, kamu kalau bulan madu pengennya kemana? Tanya Nathan sembari memangku dagunya menggunakan dua tangan, memandang sang kekasih dengan mata yang berbinar. Sekar mulai berpikir beberapa detik. Dirinya ini suka dengan Korea, hal tersebut karena ia sering menonton drama Korea bahkan sampai menangis. Korea. Jawabnya kemudian. Kenapa Korea? Karena Sekar pengen banget mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di drama. Pasti indah banget, Mas. Huhuhu. Nathan tertawa lirih lalu mengusap lembut pucuk kepala kekasihnya. Bakal Mas kabulin. Serius? Nathan mengangguk. Kita akan mengunjungi itu semua. Tapi, sebelum itu, sekarang lebih baik Mas fokus ngerjain skripsinya. Mimpi tanpa usaha yang keras mah sama aja bohong. Iya, ini Mas mau ngerjain lagi. Flashback off. Kak Sekar, kenapa nggak tidur-tidur, sih? Besok pagi Kak Sekar mau nikahan, loh. Kau tegur Fatma sambil melihat Sekar gelisah mondar-mandir di ruang kerjanya. Aku deg-degan, Fatma. Ini beneran, ya? Besok nikah? Ucap Sekar penuh kebingungan. Fatma tertawa kecil. Lucu banget deh. Ya, besok Kak Sekar bakal nikah, jadi istri orang. Kak Sekar nggak bisa tidur karena excited, ya? Sekar mengangguk. Sumpah, gak nyangka deh. Fat, akhirnya nikah. Rasanya kayak mimpi. Fatma mulai meraih pundak Sekar untuk membimbingnya ke kamar. Yuk, sekarang Kak Sekar harus istirahat. Kalau nggak tidur, besok wajahnya bisa kayak penda, nggak cantik kan buat calon suami. Nggak mau kan? Sekar mengangguk. Pokoknya besok harus cantik. Oke, sekarang tidur, no more excuse.
ujar Fatma tegas.